Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Wikipedia. Sudirman Panglima Besar TNI, pemimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan. Belajar menahan penderitaan berguna bagi hidup di kemudian hari. Suatu kelak boleh jadi kita akan mengalami yang lebih hebat dari ini. Bagi bangsa ini Jenderal Sudirman mewariskan watak yang pantang menyerah oleh keadaan, tidak menyerah oleh situasi. Ia berwatak keras untuk menegakkan prinsip. Ia mengandalkan kebersihan jiwa untuk menggapai tujuan, serta ketabahan hati untuk melalui segala macam penderitaan. Kehadirannya memberi motivasi tiada taraf bagi pasukan Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kekerasan tekadnya membuat Jenderal Besar ini layak menjadi tokoh sentral dalam perjuangan bersenjata menegakkan kemerdekaan. Sudirman lahir di Rembang, Purbalingga, tanggal 7 Februari tahun 1912. Pada mulanya ia adalah seorang guru. Seusai menempuh pendidikan HIK, Sekolah Guru, Muhammadiyah Solo pada tahun 1934, Sudirman menjadi tenaga pengajar Sekolah Menengah Muhammadiyah Cilacap. Ia aktif di organisasi kepanduan Islam Hizbul Wathan. Ia juga menjadi Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Karesidenan Banyumas. Ketika Jepang berkuasa, Sudirman mengikuti pendidikan calon Daidanco PETA di Bogor. Setelah lulus ia menjadi komandan di Kroya. Dari sinilah Sudirman memulai karir militernya. Secara sepintas pendidikan militer Sudirman sebenarnya tak seberapa jika dibandingkan teman-temannya alumni Akademi Militer Belanda. Ia hanya menjalani pendidikan Daidanco, setingkat komandan batalion. Ia adalah salah satu dari 69 kepala batalion yang ada di Jawa, Bali, dan Madura. Namun ia memiliki bakat kepemimpinan luar biasa. Figurnya harismatik, serta menampakkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Bakat kepemimpinannya itu tampak ketika Sudirman bersama pasukan yang dipimpinnya berhasil mengusir tentara sekutu anak buah Jenderal Bettel dari kota Magelang dan Ambarawa. Pertempuran itu dikenang sebagai Palagan Ambarawa, November sampai Desember tahun 1949. Dalam pertempuran yang berlangsung tanpa henti pada tanggal 12 sampai 15 tahun 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur. Sebagai kenangan, setiap tanggal 15 Desember negara memperingatinya sebagai Hari Infanteri. Ketika dikeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 1 November tahun 1945, bermunculanlah pasukan-pasukan bersenjata dari berbagai unsur. Banyak partai memiliki pasukan bersenjata sebagai underbow-nya. Karena perbedaan ideologi, agama, dan latar belakang sosial, sering terjadi perselisihan di antara mereka. Namun, laskar-laskar ini dapat dipersatukan dengan tentara oleh Sudirman. Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dibentuk pada tanggal 15 Oktober tahun 1945. Dan Sudirman dipercaya memimpin Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Ketika dilangsungkan Kongres TKR tanggal 12 November tahun 1945 di Yogyakarta, Sudirman dipilih sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, dan Urip Sumoharjo ditunjuk sebagai Kepala Staf. 2 tahun kemudian, TKR berubah nama menjadi TNI. Ia dilantik pada tanggal 18 Desember tahun 1945. Dalam program RERA tahun 1948, pangkatnya diturunkan menjadi Letnan Jenderal. Sudirman terkenal berwatak keras terhadap dirinya sendiri. Walaupun sakit berkepanjangan, ia tetap memimpin langsung pasukannya bergerilya naik gunung turun jurang. Ia adalah panglima yang tak bisa duduk di belakang meja. Selama 7 bulan, Sudirman berada di atas tandu untuk memimpin pasukannya bergerilya dengan rute dari Yogyakarta, Surakarta, Madiun, hingga Kediri. Mengenai penyakitnya ini, ia pernah berkata, "Kalau saja zaman damai, saya menurut saja perintah dokter. Tapi kalau dalam masa perang seperti sekarang ini, harap dimaafkan saya menyalahi nasihat dokter. Sebab, saya harus mengikuti siasat perang ketika tentara Indonesia masuk Yogyakarta setelah penarikan mundur pasukan Belanda. Penyakitnya semakin parah.
Akhirnya Jenderal Sudirman wafat di Magelang tanggal 19 Januari tahun 1950 dan dimakamkan di TMP Semaki, Yogyakarta.